Dok, ini pasien di luar ngantri banyak sekali, Dok. Ya, kamu udah catetin kan? Udah, ini semua ini berkasnya mereka, Oke, udah. oke. Tapi kan ini waktu kita cuma sebentar, apa sekalian semuanya saya bawa ya, Dok ya? Nggak Biar- apa-apa tuh nggak masalah apa-apa. pribadi. Ya Bisa, udah terserah ya. aja kalau Oke. pasiennya mau. Saya panggil ya. Ya. Nah, silakan Mas, silakan. Mari, silakan. Silakan. Halo, ya, halo, silakan. Pak, mohon maaf nih Pak, biasanya kalau konsul satu-satu ini masuk ramean semua Pak. Enggak apa-apa di sini kita. Tenang aja. Ya, udah terbuka. Boyke! Mana aja, Boy? Boyke aja. Ini dokter saya. Tes gua. Duduk, silakan duduk. Yuk duduk. Silakan duduk. Thank you. Ah, Ini ini udah mau divaksin aja. Iya, ini yang cowok-cowoknya semua masalah sama, Dok. Mereka ejakulasi dini sama susah berdiri. Enggak semua. Hah? Mana coba lihat? Iya, ini. Mereka rata-rata susah berdiri. Nah, itu mungkin. Ya. Oke. Tuh. Silakan yang siapa Saya dulu? dulu kali ya. Ya. Dok, bener nggak dok? Itu cara mengatasi ejakulasi dini atau ya bahasa ininya keluar yang cepet gitu dok. Olahraga tuh berpengaruh nggak dok? Sangat berpengaruh. Ya karena itu kan berkaitan dengan stamina. Ya kalau orang staminanya bagus, sudah pasti dia juga mampu menahan. Tapi yang terpenting adalah bukan hanya olahraga. Kemampuan dia mengendalikan diri gitu loh. Jangan kalau lagi berhubungan tuh, kayak yang gemes kepengen banget gitu. Nah itu biasanya cepat. Gimana dok? Iya tapi kan bisa susah dikendalikan. ngeremnya lah. Iya tapi kan bisa dikendalikan keinginan itu gitu. Jadi artinya tidak terlalu terburu-buru gitu loh. Indra, mau nanya? Ini harus serius apa gimana nih dok? Ya nggak soal dunia ini apa? Soal dunia ini. Ya oke. kan, seksologi. Mau nanya Oke, nggak enak pengetahuan. Nggak enak hati. Dok kalau misalnya saya mau masukin tapi masukin ke UI boleh nggak dok? Adik saya, Ya, adik saya. ini Saya Mau masukin masuk adik kuliah saya. boleh, boleh aja. Oh, berhubungan. Profesi dokternya kan seksologi. Oh seksolog ya. Iya. Apa ya dok? Apa yang nggak boleh dilakukan kalau lagi sama pasangan dok? Yang pertama kalau kamu belum menikah ya jangan melakukan hubungan seks. Ya. Nggak boleh. Ya, yang Betul, jelas betul, itu. betul. Dok, ini tadi ada mungkin mereka nggak ini. Mereka ada yang non menanya kayak penggunaan baby oil untuk sebagai pelumas apakah mungkin keadaannya terdesak ya. Jadi yang ada baby oil kan bisa beli harusnya di Sebenarnya baby oil itu kan digunakan kalau yang wanitanya sudah memasuki usia-usia menopause, Ya, sudah mulai kering. kering, ya. Atau misalnya ada kelainan infeksi atau gangguan hormon. Hmm. Tapi kita mesti lihat baby oil itu juga itu kan minyak, ya Ya. kan? Kita lebih aman menggunakan yang dasarnya adalah air. Artinya kalau dengan air itu dia lebih mudah diserap dan lebih mudah juga tidak mengandung bahaya. Kalau minyak tuh lebih berbahaya. Dok, Dokter mau nanya dong. Nah, nih coba Cewek nih. nih. cewek. Pengen tahu nanyanya? Enggak dok, aku kan perempuan, terus belum menikah juga, tapi kan suka ya laser, ya ratus, kita untuk treatment menjaga aja gitu. Itu Oh, tuh biar sebenarnya- wangi. Iya yang kayak gitu-gitu kan wajar. Perawatan Itu tuh Miss V. sebenarnya boleh nggak sih dok? Masa apalagi yang Boleh, belum sangat berhubungan? dianjurkan. Beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kalau daerah Miss V itu diberikan spa, itu imunitas dari dinding-dinding Miss V-nya itu akan baik. Dan juga selain itu juga menghindarkan juga terjadinya keputihan. Itu udah penelitian. Kalau bulu dok, tadi Angie bilangnya Iya. misalnya bulu-bulu itu dilaser, dihilangkan di daerah sekitar kemaluan itu berpengaruh nggak dok? Dan menurut saya itu tidak boleh. Dari dulu saya mengatakan bahwa bulu-bulu itu berfungsi untuk menampung atau menghindarkan terjadinya penempelan-penempelan dari bakteri ataupun jamur. Tapi gondrong dok. Ya nggak apa-apa. Kalau gondrong sedikit kan nggak Kalau apa-apa. sampai segini dok. Kan gak dipotong-potong. Kalau nggak dipotong-potong emang mesti dikepang apa-apa kalau gondrong. Tapi digunting dikit nggak apa-apa dok ya? Boleh, di bob kan saya bilang di bob boleh, tapi jangan dibiarkan atau digundul-gundul banget. Itu jelek banget untuk Tapi- kesehatan Miss V-nya. Silakan Iya. Babe. Ya, tapi kalau kita varian biar ada rasa stroberinya sambil makan Oh, boleh. permen gitu boleh dok. Supaya Sambil makan lebih ketoprak. menyenangkan, pakai stroberi, pakai es krim, pakai coklat, pakai Pakai es apapun krim? boleh. Pakai madu boleh. dia pernah pakai tumpeng, Bang. Selamatan kali ya. Vincent mau selamatan ya. Udah pakai tumpeng udah kita Ada happy ayam, ada birthday. telur gitu. Yang nasi rames yang pakai daun panjang itu rame-rame. Beda mau nanya. Liwet. Iya, dokter, mungkin aku di sini paling nggak banyak paham Ah, ah. ya, karena pertama belum nikah juga. Tapi aku pernah dokter treatment ataupun ke klinik kewanitaan gitu, pernah dengar vaginismus. Itu kira-kira apa ya dok? Dan bahaya nggak sih dok? Vaginismus itu adalah kontraksi pada otot-otot Miss V, otot-otot vagina, karena biasanya berkaitan dengan psikologis, rasa takut.
Mungkin kamu dengar, hubungan seks pertama itu Sakit. berdarah, sakit. Jadi yang terpikir di otak itu adalah rasa sakit berdarah yang banyak, sehingga ketika mau melakukan hubungan seks betulnya itu udah ketakutan, otot-ototnya kontraksi, sehingga tidak bisa Mr. P-nya itu masuk. Ini kita membuka kesempatan untuk penonton yang hadir di studio untuk bertanya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Ahda. Arda. Dari? Agda, nggak mau cukur rambut dulu, Gda? Rambutnya agak... Anda dari mana, Dak? Dari Politeknik APP Jakarta. Oke. Oke, silakan bertanya ke dokter. Dok, faktor-faktor apa aja sih yang membuat cowok tuh ejakulasi dini? Pak, pertama ya, orang-orang yang emosionalnya tidak bisa terjaga. Orang yang gampang marah itu biasanya juga berkaitan dengan ejakulasi dini. Yang kedua, yang staminanya rendah. Artinya dia nggak olahraga, gemuk, kemudian merokok. Itu juga paling banyak perokok itu juga ejakulasi dini. Tapi saya merokok lama-lama aja, Dok. Ngerokoknya lama kan? Ngerokoknya lama. Keluarnya mah cepet. Merokok, minuman keras, kemudian itu tadi ya. Satu hal lagi tadi olahraga sudah, kemudian orang yang stres. Ya, apalagi lama-lama aja, Dok. stresnya kelamaan gitu. Bilang aja mau pamer. Stres ya, Dok ya? Ya, dan satu hal juga yang Pola saya makan. sering temukan ya, yang terlalu banyak lemak, gorengan, santan itu juga bisa mengakibatkan Dok, lebih cepat yang ejakulasi termasuk dini. ejaculation dina itu berapa? Di bawah 3 menit, Dok. di 5 bawah, menit. di bawah 3 sampai 5 menit itu sudah mulai ringan ya. Jadi di bawah yang 3 menit itu sudah dikatakan berat. Emang ada, Dok, yang semua 1 menit keluar gitu? Ada yang belum masuk aja udah keluar ada kok. Kalau Tapi misalnya kalau- pengen keluar, di luar hujan gimana, Dok? Masuk lagi. Hujan. Kamu basah-basahan aja bulan. Masuk lagi. Kan mau keluar. Masuk lagi. Masuk lagi. Ya. Emang Babe kenapa nanya kayak gitu? Selama ini gimana? Enggak, kalau saya berapa Nih. menit ya? Sharing nih ya. Tergantung Dok, iya. Tergantung pasangan. Bukan tergantung pasangan, tergantung gaya bermain gitu. Kalau agak gelap, biasanya agak lebih lama. Agak gelap. Kenapa emang? Hah? Kalau gelap, kenapa lama? Oh, kalau gelap lebih cepat biasanya. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa ya, Dok ya? Curhat, jadi curhat. Nah ya udah, Kenapa, besok lo Pak? bawa lampu syutingan. Terang, jadi lama Kenapa? tuh. Emang pengaruh, Dok? Apa vibes atau ambient gitu? Foreplay, kemudian juga yang namanya aromaterapi, musik, ruangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan ejakulasi ya. Orang yang merasa dirinya nyaman, tenang, suaranya enak dan sebagainya bisa lebih lama. Daripada misalnya suaranya lebih hingar-bingar, kemudian juga si wanitanya juga pengen buru-buru gitu loh. Kerja dan sebagainya itu bisa mengakibatkan juga seseorang menjadi ejakulasi dini, bisa. Wilda, mau nanya apa? Kalau laki-laki ejakulasi dini, kalau perempuan apa dok? Ada nggak? Kalau perempuan early orgasm, jadi belum apa-apa udah basah. Takut kepleset kali Dok ya kalau basah banget. Iya, dan buat laki-laki juga nggak enak. Nggak enak ya? Beberapa mengatakan bahwa ketika mau hubungan kok belum apa-apa udah banjir gitu loh. Banjir, ya. Itu yang disebut kadang-kadang ada kaitannya juga dengan keputihan. Dan itu biasanya harus diobati juga. Dok, kalau ngomongin suara, Dok. Hmm. Maksudnya itu suara itu kan kadang-kadang ada yang bersuara, ada yang enggak. Itu berarti bisa menunjukkan menikmati atau enggaknya nggak, Dok? Iya, tapi kan kebanyakan fake orgasm juga banyak. Perempuan-perempuan yang ingin menunjukkan bahwa dia udah capek tapi dia pengen buru-buru selesai, seperti misalnya, pekerja seks dan sebagainya, mereka pinter sekali bermain suara. Seakan-akan dia memberikan kepuasan kepada, dipuaskan oleh si laki-laki itu. Padahal dia pengen cepet-cepet, pengen buru-buru dibayar. Begitu juga banyak. Istri-istri juga banyak yang seperti itu. Kerjaan banyak, Fake tapi orgasm. suami minta, ya udah dia pura. Tapi akhirnya yang ruginya si istrinya itu sendiri. Dia tidak pernah merasakan apa yang namanya orgasme. Dok kalau cewek udah cantik banget, wah bahenol banget, pas lagi, enak banget nih, aduh enak banget. Tuh, apa? Suka ilfil ya Dok? Aduh, enak banget ini. Itu baiknya Aduh, kita suruh enak diam, banget. atau biarkan aja, Dok? Memang kadang-kadang ketika wanita itu orgasme, dia kadang-kadang gerakan, suara, ini itu dia tidak bisa kontrol. Di luar kontrol ya? Kadang-kadang untuk orang-orang yang seperti itu, ya kita peluk, Ya, supaya ya. suaranya juga nggak keluar dan seterusnya. Iya. Kalau lu bilang, jangan malu-maluin lu. Baik, terima kasih kepada para pasien, terima kasih. Terima kasih atas Dokter, kesempatan Oke, dokter. sama-sama. Jadi banyak belajar. Tetap di Tonight Show.